Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Berarti bisa itu. Loh, kalau gitu masaknya pakai apa, Frank? Kamu jangan suka orang masih mau goreng kerupuk. Pakai pasir, Dok, masak kerupuk, Dok. Beneran? Iya. Enggak, tapi itu minyak kelapa itu salah satu, karena minyak kelapa itu mengandung komponen anti. Sembarang ya, Dok, ya, sembarang minyak kelapa, mau pakai kelapa sawit, kelapa kopra. Nah, itu apalagi madu, Frank. Kadang-kadang kalau orang yang itu madu itu bisa madu diolesin di situ. Madu yang ngolesin kali, Dok? Enggak, itu lain lagi. Itu diolesin madu, madu itu juga katanya bisa ini. Apalagi ini mentega, margarin. Bukan, enggak ada di itu disebutin. Ini Dokter Jaya kan suka nonton film. Ya. Suka nggak? Suka. Film apa, Dok? Saya, kalau sekarang sih nonton film anak-anak karena sama cucu saya. Tapi kalau film-film yang rada-rada dewasa saya seneng tuh. Film-film yang Dokter Jaya seneng film dewasa. Ya, yang dewasa buat orang gede, biasanya 17 tahun ke atas, Franky. Nah, itu apalagi, Dok? Ini Dokter Jaya mancing-mancing. Pengertian film dewasa, Dok, itu dalam arti itu film porno. Itu bukan itu kan, itu film perempuan esek-esek. Film esek-esek. Oke, karena kadang-kadang kalau kita secara implisit halus habis nonton film dewasa, nah coba bayangin deh kalau padahal dewasa itu belum tentu film perang-perangan itu dewasa juga. Iya. Nah, harus disebutin spesifik, Dok. Jadi artinya film perang, misteri, artinya film yang mesti mikir, Dok. Nah, Dokter Jaya pasti pernah nonton film masalah Jengis kan? Ya. Istrinya Jengis kan siapa, Dok? Istri pertamanya, Dok. Nggak tahu namanya. Borte. Borte. Dia dijodohin saat Jengis kan umur 11 tahun, si Bortenya 9 tahun. Jodohin pertama, si Jengis kan apa yang dilihat, Dok? Kakinya. Nah, jadi orang zaman-zaman dulu ngelihat cewek bukan lihat dari muka, dilihat daripada ini perempuan tuh yang nanti bisa kuat bantu dia tuh yang seperti apa, karena mukanya seragam, Dok. Zaman dulu mereka jauh ke Korea, mungkin kalau dulu udah dekat ke Korea dioperasi plastik juga si Borte tuh, Dok. Oke, jadi itu kaki buat sebagian orang itu bagus untuk penilaian, Dok, ya. Oke, begini. Pernah tahu nggak kalau untuk orang-orang Cina yang zaman dulu, kalau namanya keluarga bangsawan itu kakinya tuh diikat sejak kecil, sehingga kakinya jadi kecil gitu loh. Dipatahin makin tuh, Dok. Kecil kakinya itu makin bagus. Itu tanda sosial ekonomi tinggi, Franky. Gambarannya kan ini kan kaki ini, Dok, ya. Ini jari ini, Dok, ya. Iya. Dibeginiin kalau nggak salah, Dok, Iya, ya. Sampai jadi kayak kaki kuda katanya, Dok. Iya. Begini. Kenapa? Sekarang pertanyaan kenapa? Itu politis tuh, Dok. Betul. Ya, tapi itu adalah ciri bangsawan loh. Rakyat itu nggak digituin. Jadi kurang ngajarnya si laki-laki itu, Dok, supaya ngeliat perempuan nggak bisa cepet kabur kalau ada perang-perang. Iya, emang supaya mereka nggak kabur. Jadi kalau kaki begitu kan kaburnya susah. Nah, itu nanti buat supaya musuhnya terhambat sama si perempuan. Iya. Tapi Gitu. sekarang masalahnya gini, raja zaman dulu, ini raja-raja Cina sana, bisa punya istri satu, selirnya bisa ribuan, Franky. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya dia menjaga supaya selir-selir itu nggak pada selingkuh, Franky? Sekarang coba bayangin, kalau satu malam satu ya, kalau 1000 itu 3 tahun, baru ketemu lagi sama selir yang sama. Dokternya sempet-sempetnya mikir, Dok, ya. Loh, Saya nggak mikir itu. lo sekarang kepikir gak? Nanti sih gimana caranya menjaga supaya mereka nggak selingkuh? Ya, diancem. Bukan salah kamu. Gimana, Dok? Kalau ancam kita nggak bisa ngancam orang banyak begitu. Semua penjaganya itu, penjaga-penjaga di keputrian itu, yang menjaga selir, semuanya dikebiri, Franky.
dikebiri sehingga mereka tidak punya nafsu terhadap perempuan. Jadi dia nggak bisa selingkuh, dan setiap orang itu ditaruh dalam satu istana, dikelilingi orang-orang yang namanya kasim gitu. Orang yang jadi ngejagain dia. Nah itu mereka itu nggak bisa selingkuh sama si selir. Tapi ada satu lagi, nah itu yang ya, si rajanya itu sendiri punya ilmu bagaimana caranya semalam dia nggak cuma berhubungan sekali, bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, Di cloning aja tuh rajanya, Dok. oh, enggak lah. Nanti bisa ribut. Enggak, tapi begini, itu kaki itu menunjukkan sosial ekonomi. Tapi begini, ada satu cerita ya waktu saya masih PPDS. Dan kita sering kali tuh dapetin kasus forensik, orang nggak dikenal. Kan kita supaya buat kemudian mengidentifikasi orang itu karena mengidentifikasi orang itu ada termasuk hak asasi manusia, Frankie. Setiap orang itu wajib diidentifikasi, karena kan misalnya contoh ada pesawat jatuh, ada serpian tangan misalnya, tangan, kaki, apa segala macam, kita mesti tahu itu siapa. Supaya kenapa? Karena dia punya hak untuk diidentifikasi, supaya dia bisa dikasih ke keluarganya itu loh. Tapi untuk mengidentifikasi, hal yang pertama kita mesti lakukan, kita mesti mempersempit kemungkinan orang itu. Misalnya contoh, ada jenazah nih, kita nggak tahu nih, kita periksa ini laki, berarti orang-orang hilang yang perempuan tuh kita bisa singkirin. Berarti kan sempit kan? Habis gitu laki umurnya kira-kira antara 20-30, maka yang umur di bawah 20 atau di atas 30 kita singkirkan. Terus kemudian golongan darahnya A, lebih sempit lagi, itu kita persempit. Gitu. Iya, setelah udah sempit, baru kita tentukan yang mana identifikasinya. Identifikasi yang pasti cuma 3 yang sampai saat ini dipakai. Pertama adalah dia sidik jari, karena sidik jari tidak ada orang yang sama. Yang kedua gigi, karena gigi orang nggak ada yang sama juga. 32 itu beda-beda semua. Terakhir DNA. Nah itu yang memastikan, tapi mempersempit itu. Nah sekali waktu ada orang perempuan nggak dikenal nih. Kan kalau ada kasus gitu, kita pertama tentukan identitas dulu. Nanti dari identitasnya ketahuan, misalnya ini si Tuti misalnya, maka keluarga akan nyari keluarganya Tuti. Kira-kira ada nggak kemungkinan keluarganya yang menjadi pembunuhnya, gitu loh. Temennya si Tuti, pacarnya si Tuti, musuhnya si Tuti. Jadi itu jadi fokus dari penyidikan. Makanya itu identifikasi. Nah sekali waktu gini, ini ada satu hal yang mengenai kaki nih. Kali waktu ada si perempuan, wah, masih kecil, umurnya 20-an tahun lah dari bodinya ya. Tapi begitu lihat kakinya bagian tumitnya tebel, Frankie. Tebel, kasar, retak-retak. Terus langsung pada waktu itu guru saya ngomong gini, itu dari sosial ekonomi menengah ke bawah katanya. Emang Dok, kalau Nah kita... sekarang pertanyaannya, kamu punya persepsi yang sama nggak? Enggak, sebentar Dok. Saya tuh lagi mikir, emang kita nggak bisa identifikasi gitu pakai tukang pukul aja Dok? Nah, oh enggak. Kan kita suruh tukang pukulin aja tuh jenazah. Ntar gak lama-lama ngaku. Nggak bisa Dok? Enggak. Kalau mau cari. Nah sekarang pertanyaannya, logikanya tuh di mana? Coba. Kaki ya tebal, keras di tumitnya, retak-retak. Itu rada ada benernya. Apa gurunya Dokter Jaya itu rada bener. Ya, kenapa saya bilang rada bener? Ekonomi menengah ke bawah. Karena biasanya kalau ekonomi menengah ke atas tuh sudah tidak mau lagi mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi dia itu contohnya, misalnya contoh nih Dok, yang paling sering saya liatin tuh Dok, yang tadi dokter bilang kayak gitu Dok, itu kaum wanita yang mengerjakan pekerjaan rumah, entah itu ibu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Jadi benar kan? Nah ibu rumah tangga kalau yang menengah ke atas, dia udah punya, wah gayanya ada macam-macam. Nah iya, tapi artinya kan memang benar banyak warga menengah ke bawah yang seperti itu kakinya. Iya. Udah umum ya? Udah umum. Nah, jadi kalau si ibu rumah tangga yang menengah ke bawah tuh masih punya kesenangan Dok ngurusin pekerjaan rumah, tapi kadang-kadang mereka nggak sadar efeknya. Ya. Tapi ada satu faktor yang kamu lupa. Apaan? Kalau orang yang menengah ke atas rada jarang karena seperti itu. Bukan berarti karena sosial ekonomi, bukan. Karena dia punya waktu untuk merawat kakinya, Frankie.
Karena yang menengah ke bawah itu yang dia sibuk adalah ngurusin rumah tangga. Iya. Nyuci, nggak pakai sepatu, ya kan di rumah nggak pakai sepatu, rendem-rendeman. Terus pokoknya seperti itu, kerja dari pagi sampai malam, malamnya masih ngurusin suami segala macam. Tapi kalau yang menengah ke atas punya waktu untuk pergi ke mall. Nah, di mall ngapain? Jadi artinya dok, selain punya waktu, punya duit dok. Nah, dia ngelakuin pedicure, Franky. Oh, istilahnya bukan pedicure dok, mani-pedi. Iya, dia dua-duanya pakai. Nah, sekarang masalahnya paket tuh dok, paket. Iya, oke, sekarang kira-kira berapa duit tuh mani pedicure? Jangan pancing-pancing dok. Ntar kalau saya tahu, ntar dokter bilang saya melambai lagi dok. Lo bukan, lo kamu nggak pernah bayarin istri. Terbalik, saya selalu dibayarin. Nah enggak, itu tuh biaya mahal Franky. Nanti kalau manicure, pedicure satu, yang kedua dia langsung lakukan yang namanya refleksi, pijat refleksi. Ya. 1 jam ini bisa 200.000 ya, 100.000 sampai 200. Tergantung tempat. Iya, tergantung tempat. Manicure pedicure ratusan ribu juga. Orang yang menengah ke bawah nggak sempat melakukan itu. Nah, pada waktu dia sering melakukan seperti itu, maka kakinya tuh akan dikasih minyak, diurut-urut apa segala macam. Itu yang mencegah nggak sampai itu terjadi. Karena kalau dia pedicure misalnya, telapak kakinya nih, tumitnya tuh udah mulai nebel. Pasti diamplas-amplas, dikasih obat yang buat ngelotokin itu, didempul lagi. Jadi dia memang jadi kakinya halus. Jadi itu sebenarnya itu. Jadi waktunya sebenarnya bukan sosial ekonomi kalau saya bilang. Kalau sekarang nih, kalau menurut saya, kalau ditanya saya, enggak. Karena kenapa? Orang yang banyak duit pun, tapi kalau dia nggak suka pedicure, manicure ya sama aja, Franky. Nggak care sama badan dok. Iya. Ya kan? Nggak suka ngerawat kaki. Kaki itu mesti dirawat. Kenapa kaki mesti dirawat? Coba. Saya mau nanya ke kamu. Kenapa? Kaki, ya kenapanya sih nanti urusan dokternya. Saya tahu kenapa. Yang saya mau jawab, kenapa tidak dirawatnya dok? Dok, iya. Nah, dibalik aja dok. Oke. Karena dia nggak pernah nganggap kaki itu satu bagian yang kayak tadi si Borte tadi dok. Dia berpikir kaki itu paling kesian dok. Kalau menurut saya nih dok, dipakai kerjanya lebih berat, nunjang badan segala macam, jalan kaki. Tapi bayangin aja, kalau kita ngerawat itu hal yang paling terakhir dirawat. Nah, itu. Artinya sebenarnya kalau dilihat, kamu lebih pusing kalau tangan kamu nggak bisa kerja, apa kaki nggak bisa kerja? Kaki nggak bisa kerja, karena kenapa? Sebenarnya kaki 24 kurang 8 lah tidur. Banyak kalau saya kurangnya dok. Tidur saya lebih banyak dari 8. Enggak, soalnya itu kaki itu kebayang nggak? Setiap hari kalau kita jalan aja tuh, kaki tuh nanggung 1,5 sampai 1 kali berat badan loh. Iya. Pak. Jadi sepanjang hari itu dia langsung ditekan-tekan, digituin, terekspor dan segala macam. Nah itu adalah bagian tubuh kita yang paling sengsara sebenarnya. Karena dia menanggung berat badan, kebayang nggak? Kalau orang yang badannya kurus, enteng. Tapi kalau berat badannya 100 kilo, 3 digit istilahnya dok. 150 kilo, nah gimana tuh? Kan sekali begitu, jalan kaki satu gitu, 150 kilo tuh, Dia yang paling sengsara tuh kaki, Franky. Biasanya kalau orang udah 3 digit gitu, jalan kakinya agak diseret tuh dok. Dia jarang untuk diangkat. Dia cuma ke kanan kiri gitu. Biasanya dok. Pinguin itu. Iya, karena mereka kan paha ketemu paha tuh, nempel. Kalau kita kan paha nggak ketemu paha lagi. Pernah ngukurin berapa senti nempel. Iya serius. Jadi waktu dia nempel gitu, mungkin pada waktu dia mau begini tuh nggak, tapi memang lecet. Kaki itu adalah sebenarnya organ yang paling nanggung beban. Artinya sudah selayaknya itu dia dirawat, Franky. Nah kalau nggak dirawat terjadilah seperti yang tadi. Nah sekarang terjadilah kakinya itu menebal. Karena gini, si cewek tadi nih dok. Nggak suka ceweknya, cowok juga bisa, Franky. Oke. Nih kulit kita semua kan bagian paling atas itu namanya keratin. Kemudian ada epidermis, dermis, baru otot. Yang keratin itu tipis semua, Franky. Ini kulit-kulitnya tipis, kecuali telapak tangan, telapak kaki itu keratinnya tebal banget. Makanya kalau waktu di kedokteran kita belajari mengenai kulit, khusus tuh belajarin kulit telapak kaki seperti apa, kulit telapak tangan seperti apa, kulit yang lainnya beda, Franky. Itu jaringan keratinnya itu, kulit matinya itu tebal sekali. Karena kenapa? Karena dia harus meredam tekanan pada waktu kita jalan, terutama kaki. Dan kaki yang paling tebal adalah daerah tumit.
bagian belakang. Nah itu namanya bagian belakang tuh kena terus, itu yang namanya tumit itu. Makanya itu kita seringkali kalau misalnya jalan banyak nih dok, sakit tumit kita. Ya. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang pabrik sepatu pinter. Dia bikin yang ada pakai air. Maksudnya udara, air. Ya kayak saya sekarang kalau saya olahraga dok, cari sepatu yang nggak bersebut merek sih dok, Nike Air gitu. Ya kan? Itu karena saya paling suka tuh, karena waktu jatuhin ini ada bantalannya. Nah itu sebenarnya itu pelindungin. Tapi kebayang nggak? Kamu pernah dengar nggak ceritaan pada waktu menjelang Waisak? Menjelang Waisak tiap tahun dong dok? Iya tiap tahun. Ada sekelompok pendeta Buddha, biksu dari Thailand yang jalan kaki lewat darat ke Jawa, ke Jakarta, terus dia jalan kaki sampai ke Borobudur. Dokter Jaya omongannya tepat dok. Dokter Jaya bilang jalan kaki lewat darat, soalnya kalau lewat darat nggak bisa dok. Oke, itu emang saya tahu. Dia jalan kan. Tapi sekarang jalan nggak pakai kaki, nggak pakai alas, Frankie. Barefoot. Barefoot. Iya, itu sama kayak orang dari, kita punya saudara-saudara yang dari daerah Baduy. Ke Jakarta kadang-kadang saya perhatiin ada orang-orang Baduy yang nggak pakai sendal. Coba sekali waktu kamu coba periksa kakinya. Kakinya pasti menebal, Frankie. Bagian bawahnya tuh menebal. Karena kenapa menebal? Karena dia tuh terekspos dengan trauma panas, trauma kasar dan segala macam, sehingga bagian lapisan keratinnya makin lama makin tebal. Dan yang paling tebal adalah daerah yang paling banyak ketekan. Mana? Tumit. Maka di tumit itu juga pasti dia tebal sekali tuh, Frankie. Dokter Jaya pernah nggak jalan di aspal siang-siang? Oh pernah. Tanpa alas kaki? Kuat nggak kuat. Sama. Tapi coba dokter Jaya perhatiin, yang tadi dokter Jaya sebutin tuh, golongan-golongan orang-orang yang dalam tanda kutip keagamannya masih kuat dok ya, tanpa alas kaki jalan di aspal. Nah satu lagi, Frankie, pernah ini nggak kalau pas lagi tahun baru Imlek pergi ke Kelenteng, ada orang jalan di atas bara. Itu juga sama. Coba periksa kakinya, keratinnya tebel, kulitnya tuh tebel sekali di situ, Frankie. Katanya kerasukan. Ya kerasukan, tapi dia tuh udah dibiasakan kena trauma seperti itu, akhirnya sebagai reaksi badan itu menebal. Jadi kalau kulit kaki, terutama tumit itu menebal, sehingga jadi keras dan tebal, kering, itu terjadi karena trauma. Tapi kalau kaki kamu bilang kalau jalan di aspal aja nggak kuat, tuh berarti kaki kamu tuh tipis keratinnya. Iya sih. Nah, jadi sekarang tadi kembali lagi ke kaki retak itu ya. Kalau yang pertama tuh dia di telapak kaki, terutama daerah tumit belakang, samping itu ya, itu dia menebal. Sudah menebal kan dia jalan, kepakai jalan, lama-lama namanya kalau beda keras, ketekan-tekan gitu, lama-lama retak. Nah pernah nggak lihat orang kakinya bukan cuma nebal tapi retak? Sering. Perempuan. Retak dari belakang sampai ke samping kanan kiri, kadang-kadang sampai ke samping itu juga sampai retak. Tuh, dok. Retaknya tuh sampai kayak belah tuh Iya, kulitnya. memang belah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dia retak itu apa yang bedanya dengan sebelum retak? Sakit, Frankie. Setiap kali dia jalan tuh sakit. Itu retak sampai ke dalam. Jadi dia retaknya itu keratin sampai ke epidermis, sampai ke dermis, kadang-kadang sampai berdarah, Frankie. Itu kalau udah kayak gitu dia punya saraf-sarafnya masih main nggak dok? Masih, makanya sakit. Oh itu makanya sakit itu karena sarafnya nggak mati. Nah sekarang kalau dia udah masuk ke dermis itu ada pembuluh darah, bisa berdarah. Dan satu lagi karena itu dia kena begitu, dan itu kan kotor, infeksi, makin sakit. Kami infeksi kan tahu, jadi panas, kalor, dolor, rubor, sakit. Jadi semuanya lengkap. Sampai kalau orang yang udah sampai ke tahap itu, kadang-kadang dia jalan pun nggak bisa, sampai dia mengganggu aktivitas, nggak bisa jalan. Tadinya saya pikir tuh retak-retak itu bukan karena itu sebabnya dok, karena saya pikir kelamaan berendam di air, nyuci itu, terus kemudian biasa ntar nyuci kerendam air, tahu-tahu waktu dia kering dia retak.
Itu termasuk salah satu faktor, tapi faktor utama adalah dia sering telapaknya itu dia tidak pakai kaos kaki, tidak pakai pelindung, langsung kena ke trauma. Jadi penyebabnya tuh ada beberapa. Oh, gitu. Jadi itu dia kena trauma. Jadi pokoknya prinsipnya kalau kulit apapun, misalnya contoh tangan nih, kalau kamu usap-usap itu lama-lama sih bisa jadi menebal, Frankie. Trauma itu menyebabkan kulit itu bilang, ini bahaya nih, bisa lecet nih, dia tambahin tuh keratinnya gitu loh. Makanya dia menebal gitu karena trauma. Jadi perempuan-perempuan, jadi ini belakangan ya, saya baru tahu ternyata orang yang sosial ekonomi menengah ke atas pun kakinya banyak yang retak juga, ada yang retak. Kenapa dia retak? Karena dia pakai kakinya, pakai sepatu yang tumitnya expose ke yang terbuka. Iya, high heel. Tumitnya terbuka, jadi terekspos dengan udara dan segala macam, dia ketekan-tekan segala macam, dia juga seperti itu. Ditambah lagi dia tidak suka merawat kaki. Jadi kuncinya nih merawat kaki, Frankie, bukan soal itunya. Setiap orang punya potensi untuk menebal tumitnya. Setiap orang punya kemungkinan menebal. Ya. Problemnya dia mau rapi nggak ya? Nah, semakin dia tidak merawat, makin tebal. Nah, kalau udah makin tebal, gampang retak. Kan benda kan kalau yang tebal gitu bisa gampang retak. Nah, kalau udah retak, nah disitulah baru kemudian mengganggu aktivitas, dan di situ baru dia mulai komplain. Ya, komplainnya di situ. Mungkin orang-orang yang nggak mau ngerawat kaki gara-gara dia mungkin takut kecium bau jempolnya, Dok. Enggak, itu merawat itu sebelum sampai ke situ. Pada saat dia udah menebal, sebenarnya kita bisa ngerasa. Itu bau. Iya, enggak, tapi waktu kita mandi, masalahnya mandi, itu kan merawat kaki itu bukan cuman khusus merawat kaki, tapi pada waktu mandi kan kita rendam-rendaman tuh. Rendam-rendaman, kaki itu kan sebenarnya lagi lunak. Nah, sekarang saya mau nanya, berapa orang yang kalau pas mandi, dia membersihkan seluruh kaki, dipijat-pijat jarinya, samping-sampingnya dikeluarin dakinya tuh, di bagian bawahnya, di tumitnya pasti ada yang kasar-kasar di amplas-amplas. Kan sebenarnya kalau di masyarakat tuh ada itu, kalau di bagian perawatan badan itu ada seperti kayak amplas untuk amplas bagian belakang kaki, kayak amplas di amplas itu akan membuat ini juga nggak sempat menebal. Repotnya sekarang kan masyarakat tuh mandi tuh berdiri, Dok. Zaman dulu kan kita punya waktu banyak, jadi kita di bathtub bisa berendam, punya waktu. Nah, sekarang berdiri, kemungkinan besar orang tuh males karena kakinya jauh. Nah, kalau saya itu pakai ada satu alat yang kayak apa? Kayak sikat itu kan, sikat badan ya, sikat mandi tuh ada tuh. Jadi enak, nggak perlu bungkuk terlalu jauh. Gitu. Loh, kalau udah ngerasa tua, ya mandi sembari duduk, taruh bangku di dalam kamar mandi, Frankie. Itu kalau udah ngerasa tua, Dok. Kalau saya kan, atau kalau enggak, kalau mandi ada dayang yang beresin kaki, Frankie. Itu borju banget, Dok. Enggak, tapi maksudnya itu hal yang paling simpel deh. Artinya gini, kaki itu kan sebenarnya perlu dihibur kan? Iya. Ya karena dia udah kerja keras sepanjang hari. Pada saat mandi sebenarnya ya, ini sebenarnya nih, kalau saya ngomong ini udah pencegahan bagaimana supaya kita nggak kakinya crack begitu. Pertama kita harus deteksi bahwa kaki itu pasti akan karena trauma setiap hari dipakai, setiap hari kena trauma, itu ada kemungkinan menebal. Nah, jadi sebenarnya pada waktu kita mandi mestinya kita tuh membersihkan kaki sama seperti kita membersihkan bagian badan yang lain. Dibersihkan, itu kan kalau udah kena air kan itu kan gak gampang ini bisa ngelotok tuh kulit matinya. Daki, nah, Dok. Iya, daki di sela-sela jari. Nah, khususnya di bagian tumit itu ada beberapa orang yang pakai seperti batu kasar tuh digosok-gosok gitu. Atau ada yang seperti kayak parutan gitu diparut-parut buat khusus untuk situ. Sehingga dia tuh selalu tipis dalam kondisi gitu. Sesudah mandi? Pada waktu mandi. Kalau waktu mandi mah pakai itu aja, Dok. Ada yang buat mandi tuh yang kayak ya itu. boleh, tapi pokoknya maksudnya tumit itu diinin karena itu adalah daerah yang gampang menebal. Itu aja udah keras tuh, Dok. Nah, kalau udah selesai, dilap, bersih, dan dikasih minyak. Nah, salah satu penyebab dia retak itu adalah pengeringan dari situ. Minyaknya minyak apa? Ya kalau kita punya
sebenarnya kalau mau cari di internet ya, di Tokopedia atau segala macam, ada bahan-bahan itu yang untuk krim untuk heel cream namanya. Minyak, kalau kita nggak mau itu ya pakai minyak baby oil bisa, pakai Vaseline bisa, apapun pokoknya itu dikasih lembab begitu. Sehingga kaki itu benar-benar terawat dan itu kondisinya dia nggak bakal kering dan nggak bakal mungkin menebal sebenarnya. Untung saya nggak kejebak, Dok. Saya mau bilang saya sukanya minyak Barco. Enggak, tapi maksudnya gitu. Nah itu skill. Sekali-sekali kaki itu perlu dihibur dong. Bagaimana menghibur kaki? Ya bur. Sediain ember, kasih air hangat, kasih garam, rendem. Kalau kayak itu gitu mah enak Dok. Ya sebelum itu, karena itu ada termasuk cara merawat kaki. Nah, Dan sebenarnya ini ada satu lagi. Sebenarnya kalau habis begitu, setelah selesai, bukan selesai, dikeringin, kasih minyak sembari diurut-urut. Nah makanya sebenarnya yang namanya pijat refleksi itu bagus, karena itu kalau kita nggak sempet gituin sendiri, ya itu dikerserain ke orang yang ahli untuk dipijat-pijat sehingga peredaran darahnya situ jadi lancar, gini-gini segala macam. Dan sekarang ya kalau kita pergi ke mall, di mall-mall tuh ada perawatan kaki. Iya. Yang segala macam, mereka punya banyak segala macam yang bisa melunakkan kulit, melembabkan kulit dan membuat dia berminyak sehingga dia jadi kondisinya tuh bagus gitu. Oke. Jadi Dok sebentar, ini saya mau menyarikan dulu nih Dok, yang tadi dokter punya omongan nih. Jadi si kaki itu intinya karena dipakai terus-terusan itu terjadi penebalan dulu. Ya. Itu utamanya tuh Dok. Penebalan kita harus mencegah jangan sampai lebih banyak menebal. Sebab dia terjadi penebalan banyak faktor. Faktor pertama dia karena kepake keinjek-injek, itu lama-lama dia otomatis menebal, atau istilahnya tidak dilindungi sama barang-barang yang harusnya melindungi si tumit tadi. Itu jadi double-double tuh Dok ya. Jadi yang biasanya siapa yang punya resiko kena gituan? Yang resiko yang jelas perempuan lebih banyak. Kenapa? Laki-laki itu kerja, Frankie. Kalau kerja kantoran pakai kaos kaki, pakai sepatu. Itu lembab, Frankie. Jadi dia itu terlindungi dari trauma luar. Kalau perempuan di rumah dia nggak pakai sandal, nggak pakai apa. Kalau ke depan mau ngambil jemuran dia langsung ke depan aja nggak pakai sandal. Wah. Udah gitu paginya lagi kondangan pakai sepatu hak tinggi yang belakangnya terbuka. Udah gitu posisinya itu membuat dia trauma-trauma. Ditambah lagi suaminya nggak cukup untuk ngasih uang untuk pedicure. Ya udah selesai. Jadi retaklah Frankie. Walaupun dia sosial ekonomi tinggi tetap aja itu terjadi. Ya, jadi penyebabnya itu ditambah lagi kurangnya perawatan sama buat si kaki Dok ya. Nggak care ya sama kakinya ya. Padahal ya itu gara-gara kita hidup di zaman sekarang sih Dok ya. Kalau di zaman dulu si Borte nggak akan kepilih sama Temujin kalau dia kakinya begitu kali Dok ya. Iya, jadi maksudnya itu sebenarnya satu hal yang gampang. Ya nanti bisa dikerjain oleh semua orang kan. Tapi sekarang begini, Frankie. Kalau sudah terjadi kakinya ini retak nih. Itu bahasa Inggrisnya apa sih? Kalau ke bahasa Indonesianya apa punya gitu tuh? Waduh, retak kaki. Retak kaki Retak aja kaki Dok. memang disebutnya kalau dari kedokteran tuh namanya crack heel. Heel itu tumit, crack itu retak. Ya retak. Crack heel. Crack heel ya. Benar. Jadi kalau carinya crack heel atau kalau kedokterannya namanya heel fissura. Fissura itu artinya belah. Nah, kalau udah terjadi nih, udah kadung tebel. Kalau tebel, terus atau kadung tebel dan kemudian retak, mesti diapain tuh, Frankie? Sakit lagi jalannya sakit, kadang-kadang retakannya saking dalamnya itu berdarah. Kalau saya punya pemikiran nih Dok ya. Cara yang nggak pakai ke dokter dulu ya. Iya. Bungkus deh pakai kaos kaki, dikasih bantalan supaya dia rada empuk. Nggak, masalahnya dia nggak bisa jalan karena sakit Kaki udah keburu retakan. sakit. Ini karena udah keburu sakit. Udah ini retak nih, Ya udah suruh retak dia nih. tiduran aja Dok. Lah, siapa yang masakin suaminya? Suaminya masak sendiri, bilang aja gantian dong, kan saya udah lagi sakit nih gitu. Mau sampai berapa lama, Frank? Itu kesempatan buat malas-malasan. Dipakailah alasan itu buat supaya jadi malas-malasan Dok. Kalau perlu masuk ICU ya. Jangan. Masuk ICU tuh
satu pekerjaan, tindakan yang menurut saya paling nggak enak tuh dok. Nggak enak. Loh, tapi kalau saya dokter masuk di ICU enak, Franky. Saya mah tempori. Makanya sekarang masuk ICU sebagai apa? Sebagai dokter enak, Franky. Kalau sebagai pasien nggak enak. Sebagai objek. Nah, objek itu kan dua. Baik si pasiennya maupun yang penunggu pasien kan. Nggak enak banget dah. Nggak, kalau dokter nggak nganggap pasien itu objek, Franky. Subjek. Kok subjek? Oh, dia sejajar sama dokter. Oh, saya pikir objek. Karena yang diobservasi dia. Kalau objek itu alat operasi itu objek. Kalau pasien tuh nggak subjek lagi. Oke. Terus dok, kalau itu jadi artinya bukan dengan cara saya nih dok ya? Nggak boleh dengan bermalas-malasan. Nggak, tapi saya ngomongin ini benar nih. Kan iya, masalahnya kalau udah tebel, ilmunya diapain? Ditekan karena tekanan gitu, jalan tuh sakit, Franky. Ada orang yang sampai benar-benar sakit sampai nggak bisa jalan. Kalau kita ada nggak sih dok yang bantalan tuh yang pakai gel gitu kan, kalau ketekan kan enak, agak empuk-empuk. Tetap aja sakit, Franky. Tahu nggak? Ternyata pakai kursi roda dong. Jangan, ngapain? Waduh, kursi kan roda. Jangan sakit. Kursi roda harganya mahal, Franky. Enggak lah. Enggak. Ini kakinya dicuci, bersih-bersih. Ya. Setelah bersih-bersih, dilap. Kalau udah kering, ambil super glue. Super glue? Ya. Ditaruh di selanya. Rem Korea tuh dok. Nah, ditekan selama 30 detik, udah dia ketutup, sakitnya hilang. Serius nih dok, pakai super glue? Serius? Saya pikir enggak, saya pikir itu dokter. Nasihat dari dokter, bukan ngomongan saya loh. Ya siapa tahu dokter kali ini lagi mau ngejebak saya nih dok. Super glue tuh ditempelin. Karena kalau dia nempel gitu, sebenarnya yang bikin dia sakit apa? Ada retakan begitu. Begitu dia jalan, retakan makin lebar itu merangsang saraf. Tapi kalau dia ketekan gitu, dia sakitnya hilang otomatis. Tapi kan kena super glue juga, kalau itu sakit, bukan main kalau sampai salah pakainya nih dok ya. Jadi posisi pakaiin super glue-nya mesti benar nih dok. Ini kan kalau kayak begini dok. Kalau begini super glue-nya kan ngerasa ke bawah, sakit dok. Jadi harus begini berarti nih dok ya. Kakinya jangan sampai tengadah gini, tapi supaya jangan sampai super glue-nya tuh masuk ke dalam ya. Ini kalau ini sih ya untung saya nggak perlu praktekin dok, karena kaki saya bagus. Tapi buat yang ini tanggung jawab loh dok, kalau nanti si super glue-nya itu kemudian jadi bermasalah nih dok. Serius. Serius ya? Oke, udah percaya. Sekarang yang nembel, kadang-kadang nembelnya sedikit. Ada yang nembelnya banyak lagi. Nah, kalau misalnya gini dok, kita kan ini kan sakit nih. Kita dempul pakai vaselin, masukin ke dalam. Boleh nggak tuh benda itu, si vaselin itu masukin ke dalam? Nggak apa-apa, asal udah dicuci dulu. Iya, supaya dia istilahnya kan kalau kayak gigi aja tuh kan supaya nggak sakit katanya, nggak boleh ada rongga ya. Ditempelin tuh macam-macam alat supaya masuk ke dalam yang kosong-kosong tuh. Ini kita pakai vaselin, cius gitu. Itu emang salah satunya dia mesti dibikin lembab dengan cara dikasih minyak, minyak apapun, termasuk vaselin. Cuman kan itu balik lagi kalau dikasih super glue, ini daya tahan super glue berapa lama nih? Apa setiap kali kita harus pakai super glue terus-terusan? Ya kalau dia mulai digigit sakit lagi, berarti dia udah terlepas, dikasih lagi. Nah itu satu. Kan yang jadi masalah ketebalan nih. Tebalannya, kalau mau yang non medis, pergi aja ke mall. Di mall tuh ada orang yang khusus ngerawatin kaki gitu. Di amplas, dia punya macam-macam alat tuh, ngamplasin kaki sekarang sampai dia menjadi tipis, mulus lagi. Otomatis kalau udah tipis gitu nggak bisa retak dong. Tadi yang retak itu kan karena benda tebel keras, karena ketekan-tekan retak. Ya kaku. Dia punya dan mereka punya peralatan di kedokteran juga. Kalau misalnya pergi ke dokter kulit, mereka punya peralatannya. Kalau nih ini bedanya ya dokter kulit sama yang awam itu. Yang awam itu mereka punya seperti kayak sejenis kayak sendok, tengahnya bolong, itu ada pisaunya. Jadi seperti diserut-serut gitu, seperti kayak serut-serut kelapa gitu ya. Serut-serut kulitnya itu selapis sampai dia kemudian dia tipis, jadi mulai udah rada kemerahan, berarti kulitnya udah cukup tipis ya, jadi yang nebelnya udah hilang. Habis gitu ya dikasih minyak.
Itu kemudian dia normal kembali, Frankie. Itu lapisan itu udah nggak ada saraf di situ, Dok ya? Enggak kan, itu keratin. Cuman Kulit keratin bagian luar. Iya, Dok. Bedanya sama kutikula apa sih, Dok? Hah? Kutikula. Kulit kan tumbuhan. Kutikula itu badak. Oh, itu ya sama aja. Sama tuh. Ini rambut tuh juga sama, rambut itu sama dengan keratin itu. Oh. Keratin juga isinya. Jadi sama, cuman tergantung tempat dia beradanya ya. Ya, cula juga sama. Nah itu maksud saya, Keratin kan juga itu sama. kan si cula itu kan Gak ada rasanya, gak ada saraf. Makanya gara-gara penebalan juga kan. Nah, penebalan itu jangan dikerok gitu, itu seperti kayak serutan gitu. Kerok sampai tipis, pelan-pelan. Jadi ketika dikerok keluar tuh seperti kayak orang nyerot kayu. Keluar kulit tuh selempeng. Seperti itu. Itu dilakukan. Nah, kalau udah bagus, ada retakan-retakan kecil, terus ada seperti kayak bornya. Yang gitu, muter gitu di amplas gitu. Berarti kita pakai filler buat ini apa namanya, ngupas timun nggak bisa ya, ngupas wortel itu pakai Seperti filler. gigi. Ituan gigi kalau mau ngebor bolongan gigi sama kayak gitu alatnya. Oh gitu. Jadi itu yang dilakukan di sana. Habis itu dikasih minyak, nah, macam-macam minyak lah. Tapi ada juga kalau yang namanya dokter nih ya, mereka pakainya kalau di rumah sakit, yang kakinya udah nebel gitu, sama dia pakai scalpel. Scalpel itu pisau yang kecil tipis itu, diiris sedikit-sedikit, diseset sampai dia tipis. Sebenarnya pada prinsipnya sama aja. Habis itu dikasih gel, krem atau salep itu untuk bikin dia lebih lembab. Jadi artinya kalau yang tadi dokter dia ngomong sekarang pakai super glue itu buat supaya langkah awal pertama aja, supaya dok, dia ya? nggak sakit. Setelah itu jangan terus-terusan di super gluein. Ya enggak, ya ditipisin. Harus ditipisin. Jadi jangan sampai orang mikirnya besok super gluein lagi. Nggak kapok tuh namanya tuh dok. Jadi ini kondisi ini itu sebenarnya yang ngalami tuh cukup banyak, Frank. Cuman ya mereka nggak aware. Nah, baru aware pada saat dia udah tebel, keretak-keretak jelek gitu, udah berantakan, udah mulai sakit, berdarah, nggak bisa jalan. Nah, itu baru jadi masalah. Itu berdarahnya rembes atau dia? Enggak, rembes dari retakan itu. Retakan itu kan prinsipnya kalau makin dalam kan bisa sampai kena pembuluh darah. Begitu keinjak berdarah. Dan kamu tahu, bayang kalau orangnya kencing manis, nggak kelar-kelar. Nah itu dia makanya. Jadi makanya sebenarnya perawatan lebih ini. Jadi kalau gimana caranya supaya kita nggak sampai begitu? Gini, kalau kita yang memperparah itu adalah kalau kita suka redeman sama air panas terlalu lama. Orang yang suka kerja, saya nggak tahu juga, tahu kerja di spa misalnya atau apa, redeman air terlalu lama itu juga resiko tinggi. Kedua, ibu-ibu yang suka ini nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal di rumah segala macam itu, jadi itu yang sering resiko. Orang yang suka berdiri lama tuh juga trauma, Frankie. Ya artinya dia terlalu sering dipakai kakinya. Terus udah gitu kondisi kering. Kalau di luar negeri sih musim dingin kan sebenarnya kondisinya itu kering, banyak air juga kan, basah. Itu juga salah satu banyak itunya ya, terjadinya gitu gara-gara gitu. Tapi ada beberapa penyakit juga yang memang gangguan kulit. Itu bisa lebih gampang kena gituan. Orang kencing manis gampang kena gituan. Terus kemudian orang psoriasis itu gampang kena gituan. Psoriasis apa tuh, ya, dok? jadi dia punya penyakit seperti kayak autoimun. Dia nyerang kulit sehingga kulitnya tuh mati. Kalau kita kan mau kulit mati kan sedikit. Kalau dia sampai kulit mati banyak, sehingga seperti bersisik kulitnya. Kelotok mati, kulit matinya banyak sekali. Nah itu yang orang gitu, orang eksim di kaki itu juga lebih gampang karena kakinya kondisinya kering. Jadi istilahnya gitu. Jadi yang orang-orang yang suka nggak pakai sepatu atau pakai sepatu yang terbuka, open shoes, itu gampang kena gitu. Ini kan bukan penyakit ya, dok ya? Iya, penyakit. Namanya crack heel. Oh, crack. Itu disebut penyakit juga. Penyakit ini bahayanya adalah kalau dia sampai ada akibat sampingannya nih, ya, dok. kalau komplikasinya apa? Sampai mengganggu aktivitas, infeksi. Ya dong. Infeksi, berdarah.
Kan perdarahan kan itu juga bahaya. Nah, prosesnya ini dok, kalau dari orang normal nih dok, orang normal sampai ini kira-kira itu terjadi perlu sampai bulanan atau harian cukup nih dok? Bisa harian, bisa bulanan. Kita nggak bisa Tergantung pilih, tergantung traumanya dia, tergantung dia ini. Coba kalau misalnya kamu melakukan apa yang dilakukan oleh biksu Buddha itu, 1 minggu juga langsung kapalan, langsung crack heel kamu. Tapi kalau dia sih mungkin dia udah kuat, saya nggak tahu, tapi pasti dia punya telapak juga udah menebal sekali. Tapi saya liatin banyak biksu sekarang pakai sandal ya dok ya? Oh iya, memang mestinya sih pakai sandal. Itu kan mereka karena mereka mau merasakan ya bagaimana kesengsaraan orang yang nggak mampu beli sandal gitu. Ya, nah sekarang pertanyaan saya balik dok. Kalau kita biasakan kaki kita nggak pakai sandal, bisa nggak tidak terjadi penebalan? Ya bisa, tapi kalau kamu jalannya mungkin barangkali di rumah yang ada karpetnya yang empuk. Sebenarnya prinsipnya gini, kalau kamu pakai sepatu ya, itu salah satu pencegahannya pakai sepatu yang pas sepatunya, nggak sepatu yang ceplok gitu loh. Karena itu traumanya lebih banyak. Tapi kalau yang fit gitu kan kaki kamu benar-benar dilindungi sama sepatu. Yang kedua, pakai kaos kaki. Dan yang itu kalau pakai sepatu yang bagian belakangnya itu empuk. Itu salah satu yang mencegah itu, karena itu mengurangi tekanan, mengurangi trauma. Dia diredam oleh lapisan empuk. Makanya barangkali beda antara sepatu mahal sama sepatu nggak mahal. Jadi itu enak dipakai emang nggak enak dipakai itu. Terus satu lagi, kalau masalah sepatu nih dok, saya kan ada toko sepatu di Pasar Baru langganan saya. Harganya murah-murah. Buat saya bilang itu relatif murah. Inisialnya SLS di Pasar Baru. Itu sepatu di situ kita belum rusak-rusak walaupun kita udah bosan. Terbalik sama sepatu modern sekarang. Ya belum bosan udah rusak. Nah itu eranya beda Franky. Waktu zaman itu adalah orang beli sepatu yang awet lama. Kalau orang sekarang seandainya dia bisa milih pun dia tetap ambil yang modelnya bagus karena dia mau ganti sepatu setiap berapa tahun sekali, Franky. Problemnya adalah yang tadi dokter Jaya ngomong, sepatunya masih bagus, tapi dia punya solnya di dalam udah habis. Nah, jadi saya baru tahu tuh. Sekarang kalau misalkan saya jalan, tumit sering sakit. Nah, ada solusinya, pergi ke dokter sepatu. Di mall ada dokter sepatu, beli solnya doang, ditaruh di bawahnya, cek, wah udah empuk lagi, Frank. Mahalan solnya dok daripada sepatunya. Enggak sepatu di situ yang saya beli itu sepatu kulit, benar-benar kulit, itu sekitar 300 ribuan lah ya. Solnya di dokter sol 500 ribu, 600 ribu, mahalan solnya dok. Ya enggak, tapi masih sayang kaki lah daripada kaki kamu sakit. Artinya itu di lem biru dok. Beli baru lagi, walaupun itu ya dia masih bagus, dia punya luarnya. Jangan lihat bagus. Kalau orang sekarang itu yang penting itu model terbaru gitu loh. Justru orang sengaja beli yang gampang rusak supaya dia bisa beli baru lagi gitu loh. Itu eranya udah berubah, Franky. Makanya kalau yang sekarang nih ya, ada berapa orang nanya nih kalau di mall-mall, kenapa kok baju-baju sekarang murah-murah? Jauh lebih murah loh daripada zaman dulu. Tahu kan? Relatif loh dok. Bukan relatif, murah banget, Franky. Baju apapun, pergi deh ke mall, murah jauh. Makanya orang yang jualan baju dulu tuh udah pada bangkrut semua model dulu. Kenapa? Karena ternyata eranya sekarang itu adalah orang-orang senang beli sesuatu yang model baru. Jadi misalnya contoh nih, satu pabrik nih meluncing satu model gitu ya. Nggak lama kemudian orang udah nggak mau lagi itu. Nah ini kan yang diproduksi banyak. Nah itu dikumpulin sama yang si pembuatnya, dikumpulin, itu dijual kiloan. Nah itulah yang kemudian beredar di masyarakat tuh di mall segala macam. Jadi itu bukan baju bekas, bukan baju baru, tetapi yang memang udah out of date karena mereka memang selalu mau nyari yang baru lagi gitu loh. Makanya itu setengah mati ke zaman sekarang tuh kalau orang dagang itu nggak bisa stok barang lagi.
Nggak ada tuh yang namanya satu model tuh yang model abadi gitu kayak lagu Kus Plus, nggak ada tuh. Nggak ada, orang mau yang baru. Makanya kalau yang sepatu kayak begitu walaupun ada gitu, ini sepatu nih murah tahan lama, ini rada mahal tetapi nggak tahan lama, yang dibeli nggak tahan lama Bang. Jadi kita pemilihan alas kaki juga harus kita perhatikan nih dok, ceritanya dok ya. Dan satu tadi saya bilang setiap hari kalau supaya nggak terjadi crack heel, itu kaki itu harus dirawat. Kalau sempat ya cuma sediain aja air hangat, rendaman kaki. Tapi rendaman kaki nggak boleh lebih dari 10 menit ya. Nah, pakai air hangat, kasih garam sedikit, rendaman 10 menit. Habis itu baru mandi. Kalau pas mandi, kakinya itu dibersihin, bagian tumit itu diamplas-amplas gitu. Nah, ada banyak lah produk-produk tuh buat ngamplas kaki di bagian belakang. Dengan demikian tuh otomatis ini. Tapi sekarang pemakaian itu namanya foot scrubber itu yang seperti saya bilang, amplas. seperti kayak kerokan gitu. Itu nggak boleh terlalu sering juga. Tahu nggak? Nggak boleh tiap hari. Bukan, kita kering kayak gitu, lama-lama itu sendiri merupakan trauma. Dia membentuk keratin lebih cepat lagi. Oke, jadi itu ya, memicu. mungkin seminggu sekali, memicu sekali. Jadi kalau udah tebal boleh dipakai itu. Habis itu jangan setiap hari dipakai itu. Habis gitu kaki itu mestinya sih setiap malam, itu dikasih minyak, diurut-urut, dipijat-pijat supaya peredaran darah itu lancar. Habis gitu kalau tidur, kalau kita udah kasih minyak, kan takut ranjangnya kotor, pakai kaos kaki waktu tidur. Itu kalau orang udah mengalami penyakit crack heel itu ya, atau penebalan kuku itu. Nah dok, ini soal pertanyaan saya sebagai penyembuhan untuk versi yang beda nih dok. Dia nggak tahu caranya nih dok. Nah sekarang dia taunya cuman dikasih pelembab. Kan banyak tuh iklan-iklan tuh untuk yang crack heel tadi dikasih pelembab-pelembab. Itu kan lama-lama kan juga bagus. Tapi itu retaknya bisa nyambung lagi nggak? Enggak, kalau yang retak itu tetap harus diterapi, Frankie. Oh, kalau retak itu mau nggak mau dia harus diterapi. Iya, harus diterapi karena itu sudah mengganggu. Udah mengganggu. Dan kalau menurut saya sih kalau retak itu kalau memang masih bisa ditahan gitu. Tapi kalau menurut saya pergi ke dokter gigi lah kalau udah retak sampai retak sakit kaki gitu. Ke dokter gigi dok? Ke dokter kulit. Ke dokter kulit. Itu mereka punya peralatan gitu, atau pergi ke salon. Di salon juga ada yang bagian ngerawat kaki gitu kok. Jadi artinya si retak ini nggak akan sembuh walaupun cuman di treatment kayak tadi ya. Jadi harus itu ditipisin dokter bilang. Iya. Oh, gitu. Tipisin. Jadi kalau itu ditipisin itu artinya sih ini penyakit ini tidak mengganggu, artinya tidak fatal. Tetapi itu ya kadang-kadang membuat malu juga, Frankie. Sekarang kebayang nggak kalau kakinya seperti itu, kalau dia pakai kondangan atau orang itu kakinya kayak gitu-gitu. Kayak stocking dok. Iya, kan cewek tuh, wah benar dok. Kalau cewek tuh paling banyak dia punya aksesorisnya dok. Oh, iya. Buat nutupin ini pakai itu, buat nutupin itu pakai ini. Wah, kalah deh kalau soal kayak gitu menipunya cewek tuh. Tapi stocking paling laku di mana, Frankie? Di Eropa. Buat tahan dingin. Di Jepang. Di Jepang itu saya tuh bingung, orang musim dingin pakai rok mini. Pakai stocking deh. Stocking. Stocking. Coba stockingnya nggak kelihatan kayak pakai stocking segala macam. Jadi itu penjualan paling banyak tuh stocking. Katanya stocking memang buat ngilangin dingin bisa katanya dok ya. Nggak tahu gimana cerita itunya ya. Kalau menurut saya sih harusnya kan stocking tuh super sangat tipis ya. Tembus ya pastinya. Ya, enggak. Anginnya nggak berani masuk. Nah, kalau gitu kita nggak usah pakai long john, kita pakai stocking juga nih dok. Oke dok, jadi kalau misalkan si kaki tadi dok ya, kalau sudah terlanjur kayak gitu, treatmentnya mau nggak mau adalah tipisin si adalah keratin yang penebalan tadi. Terus untuk selanjutnya di maintenance. Iya, yang penting di situ dibikin jangan sampai kering, jadi harus dikasih minyak. Nah sekarang masalahnya kalau nggak ada minyak yang tradisional, nah, itu kan krim-krim itu kan nggak mau sih beli. Kalau sekarang di kampung-kampung bagaimana? Ini deh dok, pakai minyak kelapa bisa nggak dok? Bisa, justru itu salah satu. Oh, kalau minyak kelapa pakai Barco yang tadi saya bilang dok. Berarti bisa itu. Loh, kalau gitu masaknya pakai apa, Frank? Kamu jangan suka. Orang masih mau goreng kerupuk. Pakai pasir dok, masak kerupuk dok. Beneran? Iya. Enggak, tapi itu minyak
kelapa itu salah satu karena minyak kelapa itu mengandung komponen anti Sembarang ya dok ya, sembarang antibakteri. minyak kelapa yang mau pakai kelapa sawit, kelapa kopra. Nah, itu apalagi madu, Franky. Kadang-kadang kalau orang yang itu madu itu bisa madu diolesin di situ. Madu yang ngolesin kali dok? Enggak itu lain lagi. Itu diolesin madu, Franky. Madu itu juga katanya bisa ini. Apalagi ini Mentega, margarin. Bukan, nggak ada di itu disebut. Ini coconut, itu apa? Potato. Dihancurin, diborehin situ, dia akan melembabkan itu juga. Potato sama banana, pisang. Itu dia akan ngelembutin situ. Ngelembutin dan membuat dia jadi nggak kering. Ditaruhin sementara, habis itu nanti kita dicuci. Nah, kalau pisang boleh nggak gini dok? Pisangnya kita makan, kulitnya kita kosok-kosok ke situ. Bisa. Jadi kan dua hasil dok. Nggak, bisa. Kenyang sama sembuh. Bisa. Katanya bisa begitu. Itu yang tradisional gitu. Tapi kalau misalnya kalau yang paling gampang sih, kalau menurut saya yang paling gampang itu adalah Vaseline, baby oil itu kan barang-barang yang biasa gampang kita peroleh. Minyak telon. Yang penting dia dibikin supaya dia nggak kering gitu loh. Dan satu, jangan suka berdiri lama-lama. Kalau di rumah kalau bisa pakai alas. Kalau keluar pakai sepatu yang ketutup sampai belakang. Tumit itu harus ditutup supaya dia nggak kena expose udara yang ekstrim di luar. Apalagi sekarang kan udara panas bener. Kebayang nggak kalau kita keluar gitu pakai sepatu yang bagian belakang tumitnya itu terbuka. Itu juga trauma buat dia. Itu salah satu agak penyebab. khawatir sama iklim kita belakangan ini dok. Hujan dingin banget. Ya arti dinginnya tuh relatif tidak sama dengan dingin sewaktu hujan zaman dulu ya. Bukan dulu, zaman dingin biasanya. Itu namanya normalnya. dingin tidak bersahabat, Ringki. Panasnya panas banget. Itu kalau kita di perempatan Halim di tol, Dokter Jaya tahu berapa temperatur di sana dok? Nggak tahu, nggak pernah 38, 39 derajat Celcius. Di situ daerah rawan temperaturnya 38, 39. Saya lihat dari temperatur yang ada di mobil ya. Kebayang kalau kita berada di situ berdiri dok, panasnya bukan main. Sementara kalau di daerah perumahan sudah 34, 33, nggak asik gitu buat kita berkegiatan. Dok, kalau misalkan sekarang nih dok, kalau misalkan kita udah kita sembuhin, udah kita maintain, masih aja ada begitu juga lagi nggak dok? Enggak. Kalau di maintain enggak. Sebenarnya prinsipnya tuh kaki itu melakukan gitu karena reaksi dia terhadap paparan dari lingkungan. Lingkungan yang terlalu dingin, terlalu panas, terlalu menekan, dan sementara dia tidak diinin. Karena gini, beda dengan bagian kulit lain ya. Ada kelenjar minyak di situ. Di situ itu karena keratin itu minyak kan nyampe ke situ, kelenjar minyak kan nggak banyak di bawah. Jadi sehingga dia tidak ada minyak, jadi harus emang dirawat dari luar. Itu aja. Makanya jangan menzolimi kaki lagi, udah dia berat. Jadi orang yang termasuk gampang kena crack itu orang yang gemuk, Franky. Karena dia traumanya lebih besar. Lebih berat daripada kita normal ya. Kalau orang gemuknya dia nggak kerja sih enak kali dok ya. Jadi ngerti kan kenapa perempuan lebih banyak daripada laki-laki? Karena trauma kakinya pada perempuan itu lebih banyak, Franky. Iya, penyebabnya dua, penyebab pekerjaan dan penyebab penampilan kan? Iya, dan satu penyebab nggak punya uang untuk merawat kaki, nggak punya waktu. Terus kerjanya banyak. Laki-laki sepatunya kan pasti kan belakangnya ketutup. Iya. Perempuan sengaja dibuka. Dokter tahu kan bedanya perempuan antara sepatu sama sendal? Ya, kalau laki-laki kalau sepatu sama sendal jelas beda. Kalau perempuan sepatu sama sendal sama aja, belakangnya terbuka, Franky. Bedanya gini, kalau sepatu itu ada tali di belakangnya, nyantok buat mengikat di tumit. Ya, di belakang tumit itu kan ada itunya. Kalau sepatu, walaupun dia terbuka, ada ikatannya disebutnya sepatu. Walaupun sama-sama terbuka. Kalau sendal tidak ada tali buat yang ngikatnya itu. Sama-sama terbuka. Sama-sama terbuka. Dulu saya nggak tahu tuh bedanya sepatu. Nah itu sebabnya makanya kan saya bilang yang diomongin guru saya itu. Ya setengah benar setengah enggak. Mungkin frekuensinya lebih banyak pada orang yang menengah ke bawah, sosial ekonomi, lebih karena mereka tidak punya kesempatan untuk merawat kaki karena nggak sempat. Padahal
tinggal itu masalah aware apa enggak Ya. sama kaki kita, Dok ya. Ya kalau mandinya dia lakukan seperti yang tadi saya omongin, ya kemungkinan besar itu tidak terjadi juga gitu loh. Tapi kesian orang kadang-kadang ada yang saya pernah lihat tuh sampai tebal banget tuh Franky. Putih-putih tebal sekali gitu. Udah gitu tebalnya retaknya banyak sekali, bukan sedikit, retak sekali. Saya dengan mata kepala sendiri itu, Dok, ngeliatin seorang perempuan. Mohon maaf nih, saya ngomongnya agak lebay. Kakinya tuh hampir seperti kaki dalam tanda kutip gajah kecil, Dok. Tebal, kasar, dan retak itu benar-benar retak, bukan main. Dalam. Nah, yang kayak begituan Dalam itu, tuh, Dok. yang kayak begituan itu, kalau mau saya sudah layaknya mendingan pergi deh ke rumah sakit, ke dokter kulit, untuk diamplas itu diberesin. Itu bisa beres kok. Tapi kebetulan yang saya lihat itu, sekali lagi saya mohon maaf, itu memang dari masyarakat kelas ekonominya yang kurang, Dok. Itu sekarang mungkin kebayang buat dia itu suatu hal yang sakit tapi tetap harus dipaksakan kali, Tapi Dok. dan satu lagi, mereka nggak ngerasa itu penyakit. Iya, mereka nggak. Makanya tadi saya tanya, Dok, ini penyakit atau bukan? Penyakit. Gitu. Karena mereka nggak sadar bahwa efek sampingnya itu bisa luar biasa. Ya kan, kalau sampai infeksi, kan kena kesana sini tuh. Iya, apalagi kalau dia kencing manis. Dan lagi satu lagi, orang kencing manis gampang kena gitu. Ya, jadi ya be careful lah. Kadang-kadang kalau ke rumah sakit kan nanti penyakit yang mendasari itu yang diobatin. Jadi kan sederhana kalau saya pikir. Kalau kita udah tahu bahwa ini penyakit, ya kita luangin waktu sedikit. Karena kita nggak perlu ke dokter, nggak perlu ke salon ataupun tempat medi-pedi ya. Asal kayak tadi dokter dia bilang ya, dikerokin dikit-dikit, nanti kan lama-lama akan selalu rutin, Dok ya. Iya. Mungkin satu hari ini kita ya pakai amplas aja lah, Dok ya. Amplas yang belakangnya dikasih bantalan empuk, digituin kan nanti lama-lama tipis itu tuh. ada kok di toko-toko obat-obatan itu. Jadi kayak amplas gitu ya. Itu memang amplas buat kaki. Amplasnya lumayan halus. Jadi pas lagi itu habis mandi kan masih itu lembek tuh. Di amplas-amplas gitu, itunya dakinya banyak keluar. Jadi kulit matinya tuh. Kalau mau lebih gampang, itu amplas itu sebenarnya hampir sama dengan amplas 2000, Dok. Amplas 2000, amplas 1000 dikasih bantalan bekas karet, bekas apa namanya, sendal jepit lah ya, sendal karet ya, sendal jepit yang udah rusak, ditempel ke amplas 1000 atau 2000, itu kehalusannya sama dengan yang itu. Ya sebenarnya prinsipnya sih sama itu. Cuman beda di harga, Dok. Yang ini puluhan ribu, yang alat khususnya tuh belasan lah ya. Kamu mau jualan? Enggak, Dok. Saya mau jualan kayak gitu nggak laku juga sih, Dok. Kalau produksi massal laku loh, yang banyak yang beli. Bisa sih. Ntar Dok, saya hitung dulu, Dok. Yang penting mass production, harga murah. Ntar penumpang akap saya suruh beli deh. Ya jadi kayak gitu, jadi nggak perlu itu. Jadi pokoknya saya pikir itu pakai amplas 1000 atau 2000, amplas Duko. Amplas Duko 1000 2000 karena amplas Duko tuh bisa halus banget. Oke, Dok, jadi kalau sebentar, kita mau bikin dia lembut dulu nih, Dok ya. Kita rendam, abis kita rendam itu kita amplas setelah dikeringin, atau diamplas dulu baru direndam. Enggak, dikeringin dulu nggak apa-apa, itu kan masih habis kerendam. Kalau ngerendam jangan lama-lama juga, paling maksimal 10 menit, 7-10 menit gitu loh. Udah gitu dikeringin, habis itu baru diamplas gitu. Jadi nggak ngaruh ya terbalik-terbalik, Dok ya. Oke. Ya ini hal kecil ya, tapi ya karena ininya banyak, orangnya banyak. Tapi kalau menurut saya sih kejadiannya cukup sering ini. Dengan kata lain, kita bisa balik, Dok, orang-orang yang cewek-cewek yang tumitnya halus nggak kerja, Dok ya. Belum tentu. Dia pakainya sepatu kets terus, Bang. Oh gitu. Jangan suka. Nggak boleh ya. Nggak boleh ambil kesimpulan yang salah ya. Oke, Dok. Kesimpulannya salah, Bang. Apaan? Ada orang nih, lagi melakukan penelitian nih, anak-anak SMA nih. Sama gurunya ditanya, telinga kodok ada di mana? Telinga kodok ada di mana? Dikasih kodok. Dia lakukan penelitian. Kodok, kaki depannya dipotong satu. Dia kakinya nggak dipotong nih, bro. Hoi,
Dikagetin, kodoknya lompat, nah. kaki depan dipotong. Hoi, masih bisa lompat, kaki depan satu lagi dipotong. Hoi, begitu 4 kaki dipotong, hai dia nggak lompat-lompat. Jadi kesimpulannya telinga kodok ada di kaki. Terutama di kaki belakang, Dok. Itu kesimpulan. Itu benar-benar tidak berhubungan, Pak. Itu satu hal yang sesuai dengan kenyataan. Tapi salah. Enggak, tapi banyak orang yang seperti itu logikanya loh, Franky. Benar. Percaya nggak? Ya. Di negara tertentu tuh logika itu bisa jalan, Franky. Jadi disambung-sambungin gitu. Itu kesimpulannya benar kan? Benar tapi tidak berhubungan. Iya. Ya nggak apa-apa, Dok. Kalau selalu benar semua nanti kita terlalu serius. Oke, Dok. Jadi untuk yang si kaki ini kita harus aware juga, nggak boleh dianggap sepele karena istilahnya ada efek sampingnya yang kemungkinan bisa lebih berbahaya daripada sekedar kekil tadi. Bukan efek samping, komplikasi, Franky. Oh. Komplikasi ya, bahasa kerennya, Dok ya. Oh bukan, kalau penyakit itu sebenarnya komplikasi. Kalau efek samping udah dikasih obatnya yang bikin gejala. Iya. Ntar besok-besok saya istilah komplikasi. Oke. Yuk, makasih dokter. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.